Jadi gini ya, yang saya mau bilang kepada generasi muda bangsa kita ini, janganlah terlalu menjilat kepada Jokowi. Jangan jadi buzzer bayaran Jokowi. Ganjar, seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Surya Paloh boleh ditanya, siapa Leo Siegian? Akan di episode sebelumnya bahwa proses persidangan MK di kasus Gibran ini cacat ya. Cacat. Bahwa itu hanya ada pendaftaran lalu langsung putusan. Iya. Sidangnya tidak pernah ada. Nah, Bahkan- coba MK luruskan hal ini ya supaya Bahkan tidak ya. viral di masyarakat, supaya tidak liar opininya. Di MK sendiri, kita lihat kan 3 profesor itu kan berbeda kan? Iya. Ya, Saldi Isra semua Iya. berbeda. Dissenting Jadi gini opinion. ya, yang saya mau bilang kepada generasi muda bangsa kita ini, janganlah terlalu menjilat kepada Jokowi. Jangan jadi buzzer bayaran Jokowi. Jangan kalian rusak. Demi 400 perak per komen Iya. ya, Pak Janes ya. Bansosnya yang ada 500, ada 600, ada yang sejuta itu. Jangan kalian andalkan itu. Kenapa? Itu juga duit negara, bukan duit Jokowi pribadi. Oh, Gitu iya. loh. Itu, tapi banyak buzzer-buzzer ini. Di Facebook saya, di WA grup saya, selalu mengecam saya. Ya. Tapi saya jawab, kalian anak bau kencur. Kalau usia kalian masih 60 tahun, nggak usah cerita deh. 60 tahun itu nggak usah cerita. Saya aja 73 tahun, masih secuil saya tahu tentang PKI. Secuil. Karena hari itu pun Ya. masih SMP, SMA Ya, SMP. ya. Saya SMP, tapi saya ikut aksi membela negara. Ya, betul. Gitu loh. Jadi Jokowi ini jangan dibela-bela kalau memang dia ada tuduh PKI. Saya salut kepada Jenderal Sunarko ya yang berani menyatakan itu PKI, kepada Pak Taufik yang dari UI itu, Watch. ya Pak Usman. Saya salut. Pak Usman itu salah satu majelis Dewan Pertimbangan PAN. Apalagi saya lihat Sama Pak Amin iya Rais kan, dulu. saya lihat dia udah tua kan. Sudah. Jadi jangan banyak buzzer-buzzer yang pro Jokowi membela-bela. Umur kalian masih 50 ke bawah. Sorry aja. Sorry. Lagi buzzer-buzzer ini banyak tuh ngomong. Mana Pak Janes? Kamu Pak Janes kenapa sih sentara? Benar. Kan Jokowi udah baik banget, udah bangun tol, bikin jalan tol, bikin ke Parapat kemana lu? Ini otaknya bagaimana? Saya pendukung Jokowi 2 periode. Betul. Saya juga begitu. Itu saya bilang benar. Tetapi sudah ketahuan begini, udah saya bilang. Iya, Jokowi makin itu bukan sadar. penipu lagi, tapi penjahat paling jahat di Indonesia ini. Benar. Ayo, Jangan hanya di Indonesia, Pak. laporkan saya. Di dunia, Pak, dia sudah tercatat juara 2. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama dia mendaftarkan di sebelum presiden itu wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita harus jauh-jauh kita menyimak logika aja nih kita nih ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya, jangan kalian bohong-bohongin rakyat lagi ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Hah? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit. Semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja. Kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran. Yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepantutnya dihukum mati. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu rektor pun juga pasti mati ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur?
Artinya kalau orang barat bilang bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Kurnia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau Anda melakukan, jangan salahkan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia menjadi gelap bertajuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang sengaja, yang memang diberlakukan, ya, yang memang sengaja diberlakukan secara terang menderang. Itu pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya mereka sadar, terutama kepada Pak Kapolri. Sudah tahu Joko Widodo itu bersalah, harusnya ditangkap, bukan dibola-bola rakyat ini, sehingga hukum di Indonesia ini sebagai lawyer TPW ini berarti benar, berarti polisi menertibkan yang mana hukum itu berlaku tanpa pandang bulu. Saya rasa itu saja, ya, karena saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, saya menghimbau kepada seluruhnya, para jawara, para tokoh-tokoh yang masih diam, dan juga para alumni, terutama kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kepada siapa lagi? Kepada yang nomor 3 siapa? Bukan. Ganjar. Seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi, cabut hak politiknya Jokowi. Begitulah polemik-polemik tentang Jokowi. Bapak tadi mengingatkan kepada generasi muda kita atau generasi penerus kita itu agar berhati-hati, jangan terlalu memuja-muji Jokowi, apalagi menjilat kepada Jokowi, ya. Karena percuma jadi buzzer juga, buzzernya Jokowi itu yang dikasih ke buzzer-buzzer tersebut itu adalah uang rakyat. Itu menurut Bapak tadi, ya. Jadi sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, ya. Itu mengingatkan kita semua dan memberikan sebuah pelajaran-pelajaran yang sangat baik kepada kita semua, agar kita selalu berhati-hati dan jangan terlalu kita percaya dengan iming-iming misalkan, atau kita jangan silau dengan kemewahan atau mungkin dengan jabatan seperti itu, ya. Karena tidak lain tidak bukan, ya, mungkin jika kita mendapatkan sebuah jabatan, kita mendapatkan sesuatu dari yang dikatakan tadi, misalkan dari Jokowi, itu bisa jadi kemungkinan juga itu uang rakyat, ya, yang diberikan, katanya kan seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi ini sangat menarik. Sebenarnya polemik-polemik ini tentang Jokowi ini sangat banyak sekali, yaitu tentang ijazah palsu juga itu sudah menjadi polemik, dan banyak sekali polemik-polemik tentang Jokowi karena memang, ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dugaan-dugaan tentang Jokowi ini. Makanya kenapa nama Jokowi ini selalu dibawa-bawa, selalu disinggung-singgung, selalu disebut-sebut oleh banyak sekali kalangan masyarakat yang tentunya itu yang tidak pro dengan Jokowi dan mungkin memang sudah tahu bagaimana sebenarnya Jokowi, ya. Nah, ini yang menjadi polemik ini semakin berkepanjangan, apalagi saat ini kita semua tahu, ya, tentang polemik dugaan isu ijazah ini. Mungkin, ya, ada kaitannya dengan tentang dugaan korupsi dan lain-lain, dan ini memang sudah diskenariokan oleh lawan-lawan Jokowi memang, ya, karena memang mungkin ada sesuatu tentang Jokowi ini dan tidak mungkin tidak polemik tentang Jokowi ini tidak berhenti-berhenti hingga saat ini. Mungkin, ya, memang benar adanya mungkin dugaan-dugaan itu jangan-jangan benar gitu, ya. Dugaan bahwa Jokowi adalah koruptor atau Jokowi dugaannya korupsi di beberapa kita semua tahu, ya, bahwa kita juga tahu tentang kemarin yaitu kereta cepat dan lain-lain. Itu masih banyak lagi yang belum kita ketahui, ya, dugaannya kan ada dugaan-dugaan korupsi seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, dan karena politik juga, ya, ini sebenarnya karena politik juga. Kita semua tahu tentang Jokowi ini, ya, Jokowi ini
kalau masyarakat mengatakan Jokowi ini membangun dinasti politik, yang kita semua tahu anak-anak Jokowi bahkan sampai ke menantunya pun ini juga terjun ke politik semua. Bahkan Gibran mendapatkan sebuah karpet merah menjadi wakil presiden, dan ini sangat luar biasa sekali. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, sekarang anaknya menjadi wakil presiden. Tentunya ini yang dikatakan oleh masyarakat bahwa Jokowi membangun dinasti politik. Ini yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kita ini sebagai masyarakat juga bingung ya. Ada apa sebenarnya di negeri kita ini? Kasus tentang Jokowi atau berita-berita tentang Jokowi ini tidak ada selesai-selesainya, bahkan semakin mencuat terus-menerus tentang Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Tentunya masyarakat juga dibikin bingung sebenarnya ada apa gitu ya. Yang fanatik atau ngefans banget atau pendukung Jokowi yang benar-benar itu juga tidak terima bahwa Jokowi seperti itu kan. Padahal sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya ini Jokowi ini salah atau tidak ini ya. Yang akan mengerikan jika memang benar Jokowi ini salah, akan tetapi pendukungnya mati-matian membela, ini yang sangat mengerikan. Apalagi masyarakat yang tidak tahu ya tentang Jokowi ini, yang adanya tahunya cuma membela saja gitu ya. Cuma membela, mendukung saja, dan prihatin dengan adanya isu-isu tentang Pak Jokowi ini. Masyarakat prihatin Pak Jokowi difitnah, dituding ini itu. Yang ditakutkan masyarakat yang tidak tahu ini, yang ditakuti ini memang benar apa yang dikatakan oleh banyak sekali kalangan tokoh masyarakat yang mengatakan Jokowi korupsi, Jokowi ini membangun dinasti politik, dan Jokowi ini pokoknya segala macam ada di Jokowi lah. Itu yang sangat mengerikan jika itu memang benar terjadi gitu ya. Sangat mengerikannya apa? Banyak pendukung-pendukung Jokowi, masyarakat biasa yang tidak tahu, yang hanya ikut-ikutan mendukung atau ngefans dengan Jokowi, akan tetapi yang ditakutkan itu memang benar terjadi. Apa dugaan-dugaan yang dikatakan oleh para tokoh, banyak tokoh bahwa Jokowi ini melakukan sebuah korupsi ini misalnya ya. Itu benar, itu yang ditakutkan ya. Dan yang ditakutkan karena masyarakat ini tidak tahu menau dan hanya ikut-ikutan saja. Masyarakat yang hanya masyarakat biasa yang tentunya tidak akan tahu bagaimana kiprah Jokowi selama menjabat ya, dan bagaimana cara berpolitik Jokowi ini kita tidak tahu sebagai masyarakat kecil seperti saya mungkin ya. Itu kita tidak tahu, dan yang ditakutkan itu terjadi. Yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh itu, yang kita takutin hanya itu saja ya. Akan tetapi kita selalu berpikir yang positif saja. Mudah-mudahan sebelum ada sebuah data yang membenarkan dan sebuah kepastian bahwa memang Jokowi ini benar seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang atau oleh para tokoh, ya kita mudah-mudahan berdoa jangan sampai memang hal itu benar gitu. Kalau memang itu benar, ini yang sangat akan memukul kita semua ya, dan akan mencederai kita semua, menyakiti kita semua, karena Jokowi ini dianggap adalah orang yang sangat baik ya. Akan tetapi ternyata seperti itu misalnya ya. Ini yang sangat luar biasa nantinya gitu ya, jika ini memang benar terjadi. Seperti contohnya sekarang ini ya, berlarut-larut ya, dari Jokowi itu memang ada saja cerita-ceritanya tentang polemik-polemik Jokowi dengan dinasti politik, ya korupsi ya, dan lain-lain. Itu dugaan-dugaannya seperti itu. Sekarang berkembang ke isu ijazah ini yang semakin liar dan semakin memanas. Ini yang menjadi sebuah hal tentunya ini adalah menguras tenaga pikiran rakyat ya, yang sebenarnya seperti itu. Ya, apakah benar sebenarnya Jokowi ini memang ijazahnya palsu, dan atau memang ini adalah sebuah politik yang dibangun agar menjatuhkan nama Pak Jokowi? Dan ini juga kita kan tidak tahu ya sebenarnya itu skenarionya dari awal itu seperti apa, kita tidak tahu ya. Yang jelas masyarakat ini sebenarnya saat ini dibikin bingung dengan keadaan ini, karena kita bingungnya apa? Dengan kasus ijazah saja kita ini berlarut-larut, kita tahu ya beritanya dan kabarnya ini tidak ada selesai-selesainya hingga saat ini, bahkan semakin kemana-mana isu tentang ijazah ini. Nah, itu yang menjadi problematik dan menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat, seperti saya sendiri itu juga ikut mempertanyakan hal ini.